Halo semuanya, kali ini akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Pertama, apa sih kinematika gerak lurus itu? Kinematika gerak lurus merupakan ilmu yang membahas gerak benda pada lintasan lurus, tanpa memperhatikan gaya penyebabnya. Menurut ilmu tersebut, benda dikatakan bergerak terhadap acuannya jika terjadi perubahan posisi. Sehingga benda yang bergerak melibatkan beberapa besaran, yaitu jarak yang merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Jarak ini berbeda dengan perpindahan, di mana perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda selama bergerak dari posisi awal sampai posisi akhir benda bergerak dan memiliki arah. Ada juga kecepatan yang merupakan besaran vektor yang bergantung pada arah gerak benda, dan kelajuan yang merupakan besaran skalar yang tidak bergantung arah gerak benda. Kecepatan memiliki rumus perpindahan dibagi waktu tempuhnya, sedangkan kelajuan dirumuskan sebagai jarak per waktu tempuhnya. Kemudian selain besaran jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan, ada juga percepatan dan perlambatan yang terlibat dalam gerak benda. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu yang bertanda positif. Sedangkan perlambatan merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu yang bertanda negatif. Jadi, benda yang semakin cepat saat bergerak mengalami percepatan yang disimbolkan dengan A positif. Dan jika saat benda bergerak kecepatannya dikurangi hingga berhenti, maka benda tersebut mengalami perlambatan yang disimbolkan dengan A negatif. Rumus percepatan dan perlambatan ini sama, hanya tandanya yang berbeda, yaitu perubahan kecepatan dibagi waktu tempuhnya. Kedua, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan berupa garis lurus. Ada beberapa jenis gerak lurus, yaitu GLB dan GLBB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, benda bergerak tanpa menambah atau mengurangi kecepatannya, sehingga perubahan kecepatannya sama dengan 0. Sesuai rumus percepatan yang merupakan perubahan kecepatan persatuan waktu, maka jika perubahan kecepatannya sama dengan 0, maka percepatannya sama dengan 0 juga. Rumus GLB ini yaitu jarak atau S sama dengan kecepatan atau V dikali waktu atau T. Berikut juga grafik hubungan jarak dan waktu serta kecepatan dan waktu pada benda yang bergerak secara GLB. Sesuai rumus dan pengertian GLB, maka benda akan semakin bertambah panjang lintasannya selama bergerak. Sehingga grafik hubungan jarak dan waktu naik seperti ini. Sedangkan karena kecepatan benda yang mengalami GLB tetap, maka grafiknya berupa garis lurus seperti ini. GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah dan percepatannya tetap. Artinya, selama bergerak, kecepatan benda semakin besar atau semakin kecil dengan perubahan kecepatannya tetap. Misalnya, benda semula bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian dipercepat menjadi 30 meter per sekon, dan dipercepat lagi menjadi 40 meter per sekon. Maka benda tersebut bergerak semakin cepat dan mengalami percepatan. Karena selisih kecepatan pertama dan kedua, serta kedua dan ketiga sama, maka perubahan kecepatan atau percepatannya tetap, yaitu 10 meter per sekon. Rumus GLBB ini ada 3, yaitu seperti yang tertera berikut ini. Jika benda mengalami percepatan, maka tanda yang berupa plus minus ini menjadi positif. Tetapi jika benda mengalami perlambatan, maka tanda tersebut menjadi negatif. Berikut juga grafik hubungan jarak dan waktu, kecepatan dan waktu dengan kecepatan awal, serta percepatan dan waktu pada benda yang bergerak secara GLBB. Seperti jarak pada GLB, kecepatan gerak benda pada GLBB semakin lama akan semakin cepat jika mengalami percepatan dari kecepatan awal tertentu, maka grafiknya berupa garis naik seperti ini. Grafik percepatan dan waktu pada benda yang mengalami GLBB juga sama seperti grafik kecepatan dan waktu pada GLB. Karena percepatannya tetap, maka grafik berupa garis lurus seperti ini. Tetapi berdasarkan rumus GLBB yang ketiga, maka jarak terhadap waktu berupa fungsi kuadrat, sehingga grafiknya berupa kurva seperti ini. Selain GLB dan GLBB, ada juga gerak benda yang lintasannya dapat berupa garis lurus, yaitu GJB, GVA, dan GVB.
GCB adalah gerak suatu benda yang jatuh karena percepatan gravitasi. Contoh, buah yang jatuh dari pohon. Buah dapat jatuh dari pohon karena tertarik gravitasi bumi, bukan dilempar oleh pohon. Sehingga benda yang mengalami GCB tidak memiliki kecepatan awal dan percepatannya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Dari rumus GLBP tadi, dengan kecepatan awal sama dengan 0 dan A sama dengan G, maka rumus GCB menjadi seperti ini. GVA merupakan gerak suatu benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu, dan arah geraknya berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, yang arahnya ke bawah. Dari rumus GLBP tadi, dengan kecepatan awal tertentu dan arah percepatan yang berlawanan dengan arah percepatan gravitasi, sehingga A sama dengan negatif G, maka rumus GVA menjadi seperti ini. Pada titik tertinggi yang dapat dicapai benda saat dilemparkan lurus ke atas, maka benda akan berhenti sejenak sebelum jatuh ke bawah. Maka saat di titik tertinggi, kecepatan akhirnya sama dengan 0, sehingga rumus jarak tertinggi yang dapat dicapai benda saat bergerak secara GVA, yaitu Hmax sama dengan kecepatan awal kuadrat atau V0 kuadrat dibagi 2 dikali percepatan gravitasi. Sedangkan banyaknya waktu yang dimiliki benda untuk mencapai titik tertinggi yaitu Tmax, sama dengan kecepatan awal dibagi percepatan gravitasi bumi. GVB merupakan gerak suatu benda yang dilempar ke bawah dengan kecepatan tertentu. GVB hampir sama dengan GCB, tetapi bedanya GCB jatuh karena percepatan gravitasi bumi, sedangkan GVB jatuh karena dilempar ke bawah. Sesuai rumus GLBB dan percepatannya searah dengan percepatan gravitasi, atau A sama dengan G, maka rumusnya sama dengan GCB, tetapi memiliki kecepatan awal seperti ini. Itu tadi penjelasan tentang kinematika gerak lurus. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu memahami materi ini ya. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa